Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami terkait dengan Smart Gate. Oke, pertama perkenalkan, nama saya Sirian Oval, NIM-nya H1A 018019. Kemudian ada Mas Panji, silakan perkenalkan diri. Saya Panji Satria Hutomo, NIM H1A 018054. Dan kemudian satu lagi ada Mas Iqbal, dia Iqbal Ramadan. Kemungkinan dia agak malu untuk tampil di video ini. Iya. Oke, langsung aja, apa sih itu Smart Gate yang akan kami buat ini? Nah, jadi proyek yang kami buat ini merupakan suatu alat berbasis Arduino yang berfungsi untuk mengatur jumlah benda atau orang yang masuk maupun keluar pada suatu tempat atau ruangan sesuai yang diinginkan. Nah, bedanya apa sih sama yang pintu otomatis biasa? Jadi kalau pintu otomatis biasa itu hanya membuka, menutup pintu aja, tapi ini bisa mengatur jumlah orang yang masuk. Misalkan kapasitasnya cuma 5 orang, berarti setelah 5 orang masuk maka pintu tidak bisa terbuka. Seperti itu saja gambarannya. Kemudian latar belakangnya, pada masa pandemi COVID-19 ini masyarakat diharuskan untuk saling jaga jarak antara satu sama lain agar virus tidak menyebar. Nah, akibatnya suatu tempat atau ruangan umum harus steril dari kerumunan. Maka dari itu tercetuslah gagasan untuk membuat alat yang dapat mengatur masuk keluarnya orang dari suatu tempat atau ruangan. Nah, datang di dosen. Itu dari latar belakangnya untuk membuat proyek ini. Kemudian langsung lanjut aja bahan-bahan yang dibutuhkan pada pembuatan alat ini. Oke, langsung saja diambil alih oleh Mas Panji. Ya. Kita menggunakan Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah salah satu development kit microcontroller yang berbasis pada ATmega28. Modul ini sudah dilengkapi dengan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mendukung microcontroller untuk bekerja. Tinggal colokan ke power supply atau sambungan melalui kabel USB ke PC. Arduino Uno ini sudah siap bekerja. Arduino Uno board memiliki 14 pin digital input atau output, 6 analog input, sebuah resonator keramik 16 MHz, koneksi USB, colekan power input, ICSP header, dan sebuah tombol reset. Next. Yang kedua ada sensor IR obstacle. Sensor ini merupakan sebuah modul yang berfungsi sebagai pendeteksi halangan atau objek di depannya. Next. Servo motor. Alat ini digunakan pada mesin-mesin industri pintar yang berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang dengan persis tinggi dalam hal posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh motor biasa. Next. Selanjutnya ada LCD 16x2 plus I2C. Adalah modul LCD yang dikendalikan secara serial sinkron dengan protokol I2C atau 2C. Integrated Circuit itu kepanjangannya, atau TWI atau Two Wire Interface. Yuk. Kemudian ada kabel jumper, kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambung rangkaian listrik. Yuk. Selanjutnya ada breadboard mini. Breadboard merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Itu gunanya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sidki, monggo. Oh, oke. Terima kasih Mas Anji. Oke, selanjutnya ada adaptor 5 volt. Nah, adaptor ini digunakan untuk menyuplai daya ke alatnya. Nah, adaptor ini merupakan perangkat elektronik yang mengkonversi power. Umumnya terdiri dari rangkaian trafo dan dioda penyiarah.
Selain itu, tegangan outputnya bisa bervariatif, mulai 3 volt, 5 volt, 9 volt, 12 volt, dan seterusnya. Selain tegangan, ada juga adapter yang outputnya bisa diatur menjadi AC atau DC. Perangkat ini banyak digunakan untuk Walkman, laptop, printer sebagai penyuplai daya. Nah, untuk alat kami menggunakan adaptor 5 volt. Mungkin itu saja untuk alat-alat yang dibutuhkan pada proyek ini. Nah, selanjutnya ada rencana rangkaian skematik. Nah, ini merupakan rencana rangkaian skematik. Jadi di sini terdapat Arduino Uno-nya, ini IR sensornya, ini motor servonya, dan ini IR sensor, ini breadboard, dan ini merupakan LCD plus I2C-nya. Kurang lebih seperti ini. Mungkin untuk selanjutnya langsung aja kita bahas simulasinya di Proteus dan membahas source code-nya. Oke, ini dia pada software Proteus saya sedang menyusun berbagai macam komponen yang telah disebutkan tadi. Dan selanjutnya kita merangkai komponen-komponennya. Di sini saya menggunakan button untuk pengganti error obstacle-nya karena di Proteus saya nggak ada library-nya. Oke, kita skip aja. Nah, ini dia rangkaian yang sudah jadi, kurang lebih seperti ini. Kita langsung masukkan source code-nya. Kurang lebih seperti ini source code yang akan kita gunakan. Oke, kita langsung compile aja dan kita simulasikan. Nah, di sini kita bisa lihat pada LCD di mana menampilkan total maksimal dan ketersediaan tempat. Lalu ketika sensor luar mendeteksi orang, yang mana pada simulasi Proteus ini, yaitu button bawah, maka motor akan berputar sebanyak 100 derajat, dan keterangan ketersediaan tempat pada LCD akan berkurang. Begitupun sebaliknya ketika sensor mendeteksi orang dari dalam, maka LCD akan bertambah jumlah kapasitasnya. Nah, ketika sudah tidak ada tempat lagi, maka motor tidak akan berputar, dan LCD menampilkan keterangan tempat penuh. Oke, kembali lagi sama saya. Sebelumnya kita udah bahas mengenai bahan apa aja yang dibutuhkan, rencana rangkaian skematiknya gimana, source code programnya seperti apa, dan bahkan kita sudah melihat tadi bagaimana simulasinya. Nah, sekarang saya akan coba untuk mendemonstrasikan alat ini secara real. Tentunya bukan real yang benar-benar real, tapi dengan suatu miniatur pintu yang telah saya buat. Atau bisa dibilang ini merupakan suatu prototype dari SmartGate. Oke, tanpa langsung lama aja, kita langsung ambil alatnya seperti apa. Nah, bisa kita lihat di sini, ini tampak depan ya. Di sini ada LCD-nya yang tadi sudah kita bahas. Apa itu LCD? Kemudian di sini ada IR obstacle sensornya. Nah, gimana ya? Nah, ini tampak dari depannya, jadi tampak dari depannya yaitu. Kemudian kita geser ke belakang. Gimana ya? Oke. Jadi ini di belakangnya lumayan agak berantakan ya, karena ini hanya prototype. Nah, di sebelah kanan saya ini ada motor listriknya, motor servonya di sini. Jadi motor 100 derajat yang terhubung ke engsel pintunya. Jadi ini engsel pintunya. Jadi ketika si motor servo bergerak 90 derajat sini, maka ini akan menggeser pintunya secara otomatis. Ini tadi LCD-nya udah di atas. Nah, ini yang penting, microcontrollernya, yaitu Arduino Uno-nya di sini. Kemudian ini ada breadboard untuk perkabelannya, menyambungkan perkabelannya. Dan yang terakhir di sini ada sensornya untuk keluarnya. Kemudian ini saya menyambungkan ke USB-nya, jalurnya lewat sini. Nah, ini dia. Dan langsung dihubungkan ke adapter. Oke. Itu alatnya, ini tampak dari sampingnya ya. Bentar. Ini tampak dari sampingnya seperti ini. Oke, kita langsung aja hidupin alatnya. Sini saya colokkan ya. Colokkan ke adaptor 5 volt. Oke, nah nyala. Oke, bisa dilihat ini tulisannya SmartGate Group 5. Ya, grup 5 ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada indikator mengenai kelihatan ya. Apa sih ini? Tersedia. Nah, tersedianya ada 5 orang dan total maksimalnya ada 5 orang. Untuk 5 orang maksudnya.
Kita coba aja, kita pakai contohnya apa ya, ini saya udah siapkan mobil-mobilan. Jadi ini kita anggap aja suatu orang. Ketika ada orang yang masuk, saya terdeteksi, maka pintu akan terbuka. Ini orang jalannya akan tutup. Lihat di sini indikator LCD-nya tampil bahwa orang tadi sudah masuk, maka kapasitas yang di dalam itu akan berkurang. Ini 4, ayo orang masuk lagi, sini masuk, jadi 3, masuk lagi, 2, jadi 2, masih 3 ya? Oh iya 2, salah hitung kayak. Masuk lagi 1, sampai yang terakhir ini orang terakhir. Ketika masuk, maka kapasitasnya menjadi 0. Jika ada orang lain yang masuk ketika kapasitasnya 0, maka pintu tidak akan terbuka walaupun sensor mendeteksi dan ada indikat ada. Nah, ketika orang yang terakhir masuk, ini ada keterangan bahwa tempat sudah penuh. Jadi orang tidak bisa masuk lagi. Terus gimana dong nggak bisa keluar? Tentu aja bisa, kan ada sensor yang kedua tadi, sensor di belakang pintu. Kita ada orang yang keluar misalkan dari sini, jalan, keluar, menutup lagi, masuk, keluar maksudnya, tutup lagi. Nah, ketika ada orang keluar, maka kapasitas akan bertambah. Bisa dilihat ini tersedianya menjadi 2 orang, karena tadi orang keluar 2 kali. Ketika masuk lagi, maka menjadi 3. Ketika ada orang yang masuk, maka kapasitasnya akan berkurang seperti tadi. Nah, ketika ini 0, nah maka tempat akan penuh. Oke, itu kalau dilihat dari depan. Gimana sih mekanisme pintunya kalau dilihat dari belakangnya? Saya akan putar ya. Ini, saya geser dulu kabelnya. Nah, ini dia dari belakangnya. Kita lihat cara kerja mekanisme motornya. Kita reset dulu ya. Udah, kita reset. Kita balik lagi dari awal. Nah, ini udah. Kita lihat ketika ada orang masuk, motornya bergerak. Ini motornya, dibukanya, nah kurang lebih seperti itu.